Bocah kecil ini baru berusia 6 tahun. Dia adalah pahlawan perang yang hebat. Selama perang dengan tangannya yang kecil menyeret amunisi. Pada hari ini ayahnya mengajarinya, prajurit yang berkualitas harus mengenakan pakaian sebelum korek apinya padam. Untuk memakai pakaiannya sendiri, untuk si kecil ini Ken tua membuat permintaan yang sama. Tapi jelas bahwa ia memiliki standar ganda. Bocah laki-laki yang juga putranya resmi bergabung dengan resimen mereka. Melihat pria kecil dengan setelan baju barunya, semua orang sangat gembira. Saat ini mereka diserang di tengah perang nyata. Anak kecil itu terlalu takut untuk bergerak. Biarkan ia bersembunyi di dalam sebuah lubang. Bocah laki-laki itu tahu bagaimana harus bersikap. Pergi ke tenda orang yang terluka, menuangkan air untuk masing-masing yang terluka untuk diminum, kemudian bernyanyi untuk mereka. Banyak dari yang terluka lebih yakin bahwa mereka pada akhirnya akan memenangkan perang. Setiap hari anak laki-laki itu akan bangun dan meniru janggut ayahnya, kemudian akan pergi ke tempat ayahnya untuk mendapatkan tugasnya pada hari itu. Dalam pikirannya ia telah menjadi prajurit yang mulia. Tua merasa sangat bersyukur, jadi dia akan membiarkannya mengantar surat dengan tas yang benar-benar aneh di punggungnya. Bocah laki-laki itu datang untuk mengirim surat. Ini adalah saat paling bahagia bagi para pejuang. Semua orang berkumpul di sekitar anak kecil ini meminta surat mereka, tapi anak laki-laki itu memiliki satu persyaratan untuk mendapatkan uang dari pesan itu, yaitu menari di depan umum. Selain itu, bocah laki-laki itu juga bisa menyelesaikan beberapa tugas lain. Hari ini ia bosan mengambil teropong yang diberikan prajurit itu padanya, berpura-pura mengamati musuh, tidak berharap menemukan apapun. Ia melihat rumput tidak jauh ada sepatu bos yang bergerak samar. Bocah itu tahu ada yang tidak beres dan segera berlari kembali, memberitahu para prajurit yang sedang makan, tapi tidak ada yang percaya ceritanya karena ia terlalu muda. Selain itu, tempat ini adalah base camp mereka, tidak mungkin ada musuh. Tapi mereka tidak mengira anak laki-laki itu sedang bercanda. Jadi mereka hanya bisa mengirim 2 orang untuk mengikuti bocah itu melihat. Tapi mereka tidak pernah berpikir perkataan anak itu memang benar. Ada 2 tentara Jerman bersembunyi di tumpukan jerami tidak jauh dan mereka bersembunyi di tempat ini. Para prajurit yang melihat radio mengikuti bocah laki-laki itu bergegas. Mereka duduk di tanah dan bahagia. Anak kecil itu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Dia tidak pernah berkeliling membual tentang hal itu karena anak itu berpikir itu adalah tugas seorang prajurit. Jika seseorang tidak memberitahu Ken tua, tidak akan tahu bahwa pria kecil ini memiliki kemampuan yang hebat. Setiap hari anak laki-laki itu akan membawa surat, tapi ada kalanya dia memanggil untuk waktu yang lama dan tidak ada yang menjawab. Setelah mendapat pesan yang jelas, dia akan melakukan seperti yang diajarkan ayahnya.